Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel Senangi Matematika. Hari ini kita akan belajar matematika kembali tentang induksi matematika. Nah, pada induksi matematika ini yang akan kita pelajari yang pertama itu konsep notasi sigma. Nah, pertama kita harus tahu terlebih dahulu notasi sigma itu apa. Nah, notasi sigma itu adalah suatu tanda yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu penjumlahan dengan singkat dengan simbol itu sigma ini. Nah, dengan tanda ini dibaca dengan sigma. Inilah yang dikatakan penjumlahan secara singkat di tanda dengan sigma. Nah, langsung saja. Nah, di sini cara baca yang ini kita pertama itu sigma 2K untuk K sama dengan 1 sampai dengan 5. Nah, pertama kita harus tahu terlebih dahulu ini sigma, kemudian 5 ini itu batas atas penjumlahan, kemudian 2K ini apa yang akan dijumlahkan. Nah, kemudian K sama dengan 1 ini adalah batas bawah untuk penjumlahannya. Nah, dimulai dari 1 sampai 5, batas bawah sampai batas atas. Selanjutnya itu kita selesaikan seperti di sini 2K diawali dengan 1 kan, berarti ini 1. Kemudian 2K diganti dengan 1, 2 kali 1. Kemudian lanjut kedua 2 kali 2, lanjut sampai 2 kali 5 karena itu sampai dengan 5. Kita lihat K untuk K1 sampai dengan K5. 2 kali 1 itu dikatakan K1. Kemudian 2 dikali 2 dikatakan K2. 2 kali 3 itu dikatakan K sama dengan 3. 2 kali 4 dikatakan K4. Dan 2 dikali 5 itu dikatakan K sama dengan 5. Nah, jadi untuk K sama dengan 1 sampai dengan 5 hanya sebatas ini saja, sampai 2 kali 5. Misalkan ditanya berapa hasil dari sigma 2K untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 5. Caranya 2 dikali 1 2, kita jumlahkan 4, 6, 8, dan 10. Kita jumlahkan berapa hasilnya? Hasilnya itu 30. Untuk memahami lebih lanjut lagi, kita bahas contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukanlah bentuk umum dari setiap deret berikut dengan menggunakan notasi sigma dan hitunglah hasil penjumlahannya. Langsung saja kita selesaikan contoh soal yang pertama. Tentukanlah bentuk umum dari setiap deret berikut dengan menggunakan notasi sigma dan hitunglah hasil penjumlahannya. Pertama kita buat notasi sigmanya dulu dari 1 yang A. Yang A itu kita tulis dulu soalnya 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 dan plus 7. Nah, kemudian kita selesaikan. Pertama kita tulis terlebih dahulu sigmanya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar tidak? Dia sini sampai 6. Kemudian setelah jumlah itu berarti kita misalkan K sama dengan 1. Nah, kalau sudah seperti ini kita menentukan notasinya. Bilangan berapa jika ditambahkan, dikalikan atau dikurangkan hasilnya sama dengan 2. Misalkan kita cari 2K misalkan. 2K misalkan K-nya 1, 2 dikali 1 hasilnya 2. Benar kan? 2K jika dikalikan 2 jika dikalikan hasilnya 2. Misalkan K-nya 2. 2K lagi, K-nya 2 berarti 2 sama dengan berapa? 2 kali 2 berapa? 4. Benar tidak di sini 4? Hasilnya 3. Berarti salah. Misalkan kita gunakan lagi notasi yang lain. K dikurang 1 misalkan.
K dikurang 1, misalkan 1 dikurang 1 hasilnya 0. Sedangkan di sini hasilnya 2. Berarti salah ya ini. Kita ganti lagi. Misalkan K plus 1. Nah, setelah kita gunakan di permisalan K plus 1, misalkan untuk K sama dengan 1-nya kita coba. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, misalkan K sama dengan 2, berarti 2 ditambah 1 hasilnya 3. Benar juga. Misalkan K sama dengan 3. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Berarti benar 2, 3, 4. 3 lagi kita tulis di sini. Untuk notasinya atau rumusnya K plus 1. Nah, inilah notasi dari contoh soal yang pertama. 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Selanjutnya, hitunglah hasil penjumlahannya. Berarti kita hitungkan hasil penjumlahannya. K sama dengan 1, berarti K plus 1. K ini diawali dengan 1 sampai 6. Berarti 1 ditambah 1 plus 2 ditambah 1 plus 3 ditambah 1 plus 4 ditambah 1 plus 5 ditambah 1 dan 6 plus 1. Karena di sininya itu K sampai dengan 6. K sama dengan 1 sampai dengan 6. Berarti K-nya sampai 6. Kemudian kita selesaikan 1 ditambah 1, 2. Berarti 3, 4, 5, 6, dan 7. Sama ya? Sama dengan soalnya. Kita jumlahkan. 5, 10, 20, 27. Inilah hasil penjumlahan dari notasi yang A. Selanjutnya kita bahas contoh soal nomor 2, yang 1B. B-nya itu 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus sampai 81. Nah, pertama kita cari dulu notasi sigmanya. Pertama kita buat sigmanya. Notasi sigma. Kemudian K sama dengan 1, diawali K sama dengan 1. Kita lihat sampai berapa? Apakah sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ataukah sampai 6 atau sampai 5? Kita cari dulu notasinya dulu, rumusnya dulu. Misalkan bilangan berapa jika hasilnya 1? Berarti kalau hasilnya 1 itu sama saja dengan K sama dengan 1 misalkan. Berarti 1. Jika K sama dengan 2 berarti hasilnya 2. Nah, itu kalau rumusnya K. Coba kalau rumusnya 2K. Misalkan rumusnya kita tentukan rumusnya 2K. Misalkan rumusnya 2K. Kita diawali dengan K sama dengan 1. Berarti di sini 2 dikali 1 hasilnya 2. Berarti untuk rumus 2K salah. Misalkan K dikurang 1. K sama dengan 1 terlebih dahulu. K-nya berapa? 1 dikurang 1 hasilnya 0. Berarti salah juga. Berarti selanjutnya coba kita gunakan K kuadrat. Misalkan K sama dengan 1. Jika K kuadratnya berarti K dikuadratkan hasilnya 1. Kemudian K sama dengan 2. Berarti 2 kita kuadratkan hasilnya 4. Sama berarti 1, 4. Kita lihat selanjutnya lagi. K sama dengan 3. 3 kita kuadratkan hasilnya 9. Berarti benar. Kita buat sampai bertemu 81. K 4 itu 4 kuadrat hasilnya 16. Lanjut K sama dengan 5. Berarti 5 kita kuadratkan hasilnya 25. K sama dengan 6.
36. K sama dengan 7, 49. K sama dengan 8, 64. Dan K sama dengan 9, hasilnya 81. Berarti untuk sampai K sampai dengan 1, berarti di sini di atas ini batas atasnya kita tulis 9. K dan 1 sampai dengan 9. Dan rumus notasinya di sini kita tulis K kuadrat. Kita hapus yang ini. Nah, ini untuk notasinya. Ini untuk notasinya. Dan yang kedua, hitunglah hasil penjumlahannya. Berarti kita hitungkan hasil penjumlahannya. 1 kuadrat, kita buat seperti ini terus. Tempat 3. 3 kuadrat, kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 plus 9. Kemudian kita kalikan, kita tulis dengan 9, 16, 25, 36, 49, 64 plus 81. Kemudian kita jumlahkan hasilnya 285. Inilah hasil untuk contoh soal yang 1B 289, dan ini notasinya sigma K2 untuk K sama dengan 1 sampai dengan 9. Ini contoh soal yang nomor 2. Contoh soal nomor 2 yaitu ubahlah bentuk notasi sigma berikut ini ke dalam bentuk penjumlahan biasa. Nah, sekarang kita selesaikan yang pertama terlebih dahulu, yang 2A. Sigma 2K kuadrat plus 1 dengan K sama dengan 2 sampai dengan 6. Pertama kita selesaikan dulu. 2K kuadrat plus 1. Nah, pertama kita diawali dengan K sama dengan 1. Misalkan K sama dengan 1 itu berarti 2, 1 kuadrat plus 1. Kemudian lanjut 2 kuadrat plus 1. Kita buat tutup kurung biar tidak bingung. Ditambah 2, 3 kuadrat plus 1. Kemudian kita tambahkan lagi sampai 6. 2 kuadrat plus 1. 2, 5 kuadrat plus 1. 2, 6 kuadrat plus 1. Nah, selanjutnya kita lihat di sini K sama dengan 2. Nah, ingat ya, batas bawahnya jika tidak ditentukan, misalkan batas bawah dimulai dari 1 nanti. Nah, kita awali dari 1 dulu. Kita lihat K1, K2, K3, K4, K5, dan K6. Nah, di soal ini dia hanya dipinta K sama dengan 2, tapi diawali dengan batas bawahnya 1. Berarti diawali dengan K sama dengan 2. Berarti untuk K1-nya kita buangkan saja. K1-nya kita buangkan. K1-nya kita buangkan. Tersisalah dari K2 sampai dengan K6. Kita jumlahkan di sini. Kita selesaikan, kita ganti ke bentuk penjumlahan biasa. 2, ini 4 plus 1. Kita tutup kurungkan plus 2, 3 kuadrat 9 plus 1. Kita tutup kurungkan plus 4 kuadrat dengan 16 plus 1. Kita buat tutup kurung
Lanjut. Plus 2, 5 kuadrat itu 25 plus 1 plus 6 kuadrat 36 plus 1. Nah, sampai sini. Selanjutnya kita selesaikan lagi. 2 kali 4. 2 kali 4 itu 8 ditambah 1 9 plus 18 ditambah 1 19. 2 dikali 16 itu 32 tambah 1 33. Kemudian 2 kali 25 itu 50 ditambah 1 21. 2 kali 36 itu 72 ditambah 1 hasilnya 73. Nah, inilah bentuk penjumlahan biasanya. 9 ditambah 19 ditambah 33 ditambah 51 ditambah 73. Ingat, di sini diawali dengan K2, berarti kita awali dengan kedua, K1-nya tidak usah kita ambil. Lanjut, selanjutnya kita selesaikan contoh soal yang 2B dengan notasi sigmanya, itu sigma 2 pangkat P dikali P tambah 1 dengan K sama dengan 1 sampai dengan 5. Kita selesaikan. Penyelesaian kita tulis. K sama dengan 1, di sini 5, 2P, P plus 1. Nah, kita selesaikan dari K sama dengan 1 terlebih dahulu. Berarti 2, P-nya 1, P yang ini kita ganti 1 plus 1. Nah, kita tutup kurungkan yang ini. Kemudian kita jumlahkan lagi. K sama dengan 1 sudah, berarti K sama dengan 2. 2, P-nya diganti 2, P ini ganti 2 plus 1. Kemudian kita tutup kurungkan lagi. Nah, biar tidak bingung. Lanjut. Setelah K-nya 2, berarti selanjutnya K sama dengan 3. Berarti 2 dikali 3 pangkat 3. P-nya diganti 3 plus 1. Nah, kita tutup kurungkan lagi. Lanjut. Plus, setelah 3 kita lanjut 4. 2 pangkat 4. P-nya 4 plus 1. Nah, sama dengan soal. 2P, P plus 1. P-nya 4, berarti P ini 4 juga. Kita tutup kurungkan lagi. Kita jumlahkan 2 pangkat 5. Karena di sini sampai dengan 5, berarti kita tulis 2 sampai P-nya di sampai 5. 5 plus 1. Kita tutup kurungkan. Kemudian kita selesaikan. 2 pangkat 1 itu sama saya dengan 2. 1 ditambah 1, 2. Tutup kurung. Kemudian kita jumlahkan. Plus, yang ini juga 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. 2 tambah 1, 3. Berarti 2 dikali 3. Kita tutup kurungkan lagi supaya tidak bingung. Tambah 2 pangkat 3, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, berarti 8 4. Kita tutup kurungkan lagi. Selanjutnya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 32, berarti 32. Jika 4 tambah 1 hasilnya 5, berarti tutup kurung 5. Kita tutup kurungkan. Lanjut di bawah ya. Plus 2 kali 2 pangkat 5 hasilnya 64. 5 tambah 1 6. Nah, kita tutup kurungkan. Selanjutnya kita selesaikan. Yang ini 2 dikali 2 hasilnya 4 plus 4 dikali 3 itu hasilnya 12. Kemudian 8 dikali 4 berapa? 8 kali 4 itu hasilnya 32. Plus 32 dikali 5 hasilnya itu 160. Plus 64
Nah, 4 kita kalikan 6. 6 kali 4 berapa? 24. Nanti kita tulis 4. Ingat 2. 6 kali 6, 3. 6 tambah 2 jadi 30. 384. Nah, inilah hasil dari notasi sigma 2 pangkat P dikali P plus 1 dengan K sama dengan 1 sampai dengan 5. Nah, ini K1, K2, K3, ini K4, dan yang ini K5. Karena diawali dengan batas bawahnya K sama dengan 1, berarti kita ambil dari K1 sampai dengan K5. Kalau contoh soal yang A tadi, 2A tadi, itu diawali dengan K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 1 tidak kita ambil, kita buangkan saja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga paham, semoga mudah dimengerti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.